Karena aku basicnya pernah susah, jadi tidak akan melupakan yang namanya orang susah gitu loh. Karena yang namanya orang susah, ketika kita minta tolong itu sakit banget kalau nggak ada yang nolongin, ya kan? Maksudnya kita minta tolongnya cuma sedikit loh, tapi sampai nggak ada orang yang mau nolongin, itu bagi orang susah tuh sangat apa ya? Sangat bikin terluka, menyakitkan. Sangat menyakitkan. Insertizen, how are you and welcome back on iTalk, only on www.insertlife.com. When someone's story is a history, and always with me, Maria Christy. How are you, Insertizen? I hope you guys doing well, and of course fantastic, sama seperti fantastiknya bintang tamu Christy sore hari ini, yang menurut sebuah riset dan juga ada sebuah konten dari konten creator yang menanyakan siapa sih artis atau mungkin nama besar Indonesia yang menduduki peringkat terkaya di tahun ini. Bukan Raffi Ahmad, bukan Agnes Monica, atau mungkin nama-nama besar lainnya, tapi sebuah nama yang tiba-tiba muncul dan akhirnya membuat pro dan kontra. Dan sore hari ini sudah hadir di studio iTalk, so please welcome the one and only Ray Utami. Kakak Ray Utami, terima kasih, selamat sore. Selamat sore, thank you Kak, udah diundang. Bener nggak sih bahwa memang kamu ini sedang dibicarakan, digonjang-ganjingkan menjadi artis terkaya 2024? Itu berita bagus atau berita buruk? Berita yang harus diklarifikasi. Nah, kalau itu bagus ya amin aja dong, berarti kalau itu bagus. Tapi ya balik lagi kan, itu sih apa namanya? Aku nggak mau bilang yes or no, nanti dibilangnya takabur lagi. Ya, jadi ya diaminin aja kalau emang itu bagus. Tapi kan pastinya ketika misalnya orang menyandang status gitu ya, jangankan artis, misalnya orang terkaya di Indonesia, pebisnis dan segala macam, pasti kan yang langsung dicari adalah lini usahanya, dari mana orang tersebut mendapatkan uang gitu kan. Nah, kalau Kak Ray Utami sendiri akhirnya dari misalnya beberapa tahun ke belakang gitu, kalau boleh bercerita sebetulnya apa yang berbeda dari Ray Utami sehingga bisa mendapatkan atau digaungkan menjadi artis terkaya di tanah air? Oke, jadi alhamdulillah semenjak COVID orang mengira oh COVID itu adalah apa namanya ujian, tetapi ternyata bagi sebagian orang COVID itu membawa berkah. Jadi after COVID itu banyak yang turun, collab seperti itu ya. Jadi kita melihat peluang-peluang bisnis. Kita, salah satunya aku punya properti. Dan di situ kita mulai membeli rumah-rumah second, kemudian direnov, kita jual lagi. Kemudian juga suami yang lawyer, beberapa kliennya itu memang juga ada usaha tambang, dan akhirnya dia juga terjun punya usaha nikel gitu di Sulawesi. Jadi after COVID itu alhamdulillah menaik terus. Jadi kalau dibilang sebagian COVID katanya aduh ujian, tetapi bagi segelintir orang ternyata itu membawa berkah. Seperti itu. Dan akhirnya sekarang aku juga lagi fokus bisnis skincare, Caritas Beauty, yang akan launching insya Allah mudah-mudahan di Trans TV. Di Trans TV gitu mudah-mudahan, karena aku juga sangat ini ya sama Trans TV, karena aku besar di Trans TV juga dulu tahun 2009 2010 awal mula aku bawain acara La Liga, Sport 7, Trans 7 juga. Jadi kayaknya kalau aku punya bisnis bakalan bagus nih kalau misalnya launching nanti di Trans TV. Jadi ternyata seorang Ray Utami ini juga besar menjadi keluarga besar Trans TV. Nanti kita akan bahas ya mengenai lini bisnis yang akan tayang juga di Trans TV. Makanya memang thank you so much ya, karena aku tadi sebelum on cam ngobrol sama Kak Ray bahwa beliau ini juga dari keluar kota mendarat langsung ke studio Mampang Trans TV. Tapi mungkin ada beberapa yang belum tahu siapa namanya Ray Utami ya Kak. Ini punten sebelumnya karena kan nggak semua orang mungkin ini. Zaman-zaman dulu banget loh ya. Nah, kalau tadi kamu sempat bilang bahwa kamu juga adalah seorang host TV host, terus juga MC juga dan segala macam. Aku sport bola, acara bola dan lain-lain. Tapi sebetulnya Ray Utami ini dulunya lahir di mana, besar di mana, dan hidup dari keluarga yang seperti apa? Aku lahir di keluarga yang sederhana ya, yang
Ya sekolah, maksudnya bisa sekolah, tapi nggak di bawah garis kemiskinan juga, tapi nggak juga bisa hedon. Ya cuma bisa sekolah doang, iya. Okay. Alhamdulillah gitu, maksudnya disekolahin sama orang tua sampai kuliah itu alhamdulillah banget. Kamu ya kan? lahir dan tinggal di mana? Lahir di Jakarta, di Jakarta, besar di Bogor. Oh, iya, lahir di Jakarta, sekolah di Bogor, besar di Bogor, kuliah di Jakarta lagi. Oke. Kuliah aku jurusan advertising dan public relation. Jadi teman-teman di sini, teman kuliah aku tuh udah ada yang jadi head-headnya gitu loh di setiap TV. Karena jurnalistik dulu kan. Ya? Jadi satu bidang itu. Jurnal tuh teman-teman aku semua. Jadi teman-teman udah pada menjabat di TV-TV nasional lah seperti itu. Makanya kenapa aku bisa lari ke TV jadi presenter, karena dari teman-teman juga info-infonya. Zaman dulu, lu mau ikut casting nggak? Mutual friends lah ya. Jadi ini ikut casting, aku nggak punya manajemen, nggak pakai manajemen, nggak. Dari teman kuliah gitu. Awalnya, alhamdulillah kepilih jadi presenter. Tapi sebelum casting-casting itu, selama kuliah gitu, seorang Ray Utami juga pernah kerja-kerja nggak sih mungkin? Kerja, aku pernah kerja di bank. Oh oke. Ya, jadi teller, customer service, sekretaris, gitu. Terus karena di bank itu karena jam 7 terus jam 3 pulang terus kayak gitu-gitu terus kan kayaknya aku passionnya nggak di situ deh. Nah ada info casting dari teman kuliah, jadi akhirnya aku sering bolos. Akhirnya aku cuma setahun di bank, terjun ke dunia entertain. Nah dari TV host itu agak pernah nyambung kemana lagi nggak Kak? Misalnya kayak main film atau mungkin? Lebih ke bola, karena awalnya aku bola. Kayak sportcaster gitu lah ya? Awalnya aku bola, Liga Inggris. Jadi after itu jobnya bola lagi. Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, seperti itu. Nah, tapi nanti kan pastinya kita akan bahas bagaimana pertemuan romansa asmaranya ya. Kalau misalnya tadi bilang, oke, dari pernah nyobain kerja kantoran di bank, terus juga berkenal dengan dunia entertainment, bertahan berapa lama sampai akhirnya menjajal lini bisnis? Dari dunia entertainment itu 2009, habis 2009 itu sampai 2016. Nah dari 2016 udah mulai berbisnis. Bisnis pertama seorang Ray Utami apa sih? Pada saat sudah ketemu sama sang suami atau belum? Ya, sudah ketemu sang suami. Aku pernah bikin kayak brand baju. Clothing brand baju line. namanya rayutami.id. Kemudian aku punya restoran, punya salon, klinik, wedding gallery, properti. 6. Dan skincare, ya, Caritas Beauty yang sekarang sebentar lagi mau launching itu. Ya, semoga deal dengan Trans, terus udah gitu sama kalau suami kan lawyer, pengacara, dan dia menggeluti bisnis tambang nikel. Jadi kurang lebih bisnis yang dijalankan oleh Ray Utami dan juga Kak Pablo itu ada 8 ya, tadi aku hitung-hitung ya, 8 lini bisnis. Ya yang benar-benar terjun langsung ya kita ya. Selebihnya ada beberapa yang konsorsium. Apa tuh? Konsorsium itu bergabung dengan orang lain, join dengan orang lain. Jadi misalnya kita punya perusahaan yang berempat, bertiga, berdua, seperti itu. Kalau in total yang Ray Utami pegang sendiri sama yang joinan sama orang, itu berarti lebih dari 10 lini bisnisnya? Ya lumayan lah ya, lumayan ya. Pernah gitu nggak sih Kak, misalnya gitu ya dari HRD, berapa sih karyawan seorang Ray Utami sampai dengan saat ini? In total? Waduh. Ya kayak misalnya satu ini aja bisa 50 orang lah, satu PT. Berarti ribuan satu lah ya? PT lah ya. Sebenarnya 50 orang cukup lah. Kurang lebih hampir menyentuh angka 1.000 karyawan. Kurang lebih ya, nggak tahu ya. Nah, berarti kalau misalnya banyak lini bisnis gitu, gimana seorang Ray Utami membagi waktunya Kak? Karena kan kalau kita kan sebagai pengambil keputusan aja. Artinya yang bekerja udah ada sub-sub bidangnya sendiri, kayak misalnya direktur apa, manajer apa, udah ada sistem yang berjalan. Jadi kita lebih ke pengambilan keputusan hal-hal yang besar, bagaimana ini pengembangan untuk kedepannya. Seperti itu. Tapi beberapa juga ada pengaruh Kak Ray, maksudnya Kak Pablo Benua dong pastinya ya? Iya, karena aku belajar dari dia juga kan, bisnis itu seperti ini. Bisnis itu
bisnis itu harus punya ilmu gitu kan. Kalau misalnya kita mau bisnis, kita punya modal, tapi kita pengen bisnis terus bingung bisnis apa. Kenapa kita bingung? Kenapa kita takut? Karena kita nggak punya ilmunya. Karena kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, dari mana mulainya. Karena kita nggak punya, makanya belajar, terjun langsung. Ketika aku misalnya bikin resto juga, aku benar-benar terjun ke dapur langsung, masak langsung. Walaupun kita yang misalnya yang punya, tapi bukan berarti kita tuh nggak terjun. Bener-bener aku sebulan di dapur, gak kemana-mana. Oh wow. Iya, ini menentukan SOP dan lain-lain sebagainya. Sama juga dengan bisnis skincare, kita terjun langsung. Jadi setiap kita mau mulai bisnis itu harus terjun langsung supaya kita tahu keadaan di lapangan seperti apa. Seru nih kalau ngobrol sama pengusaha yang memang tahu apa yang dia kerjakan dan tahu bagaimana apa yang terjadi di dapur bisnisnya. Berarti Karya Utami tahu dong perputaran harian dana dari bisnis loh ya, it's not a pure income karena kan pasti ada penghasilan bersih, penghasilan kotor dan lain-lain. Perputaran pebisnis orang Ray Utami hariannya itu mungkin di angka berapa M, Kare? Waduh. Nah, nggak usah exactly nominalnya, tapi kisi-kisinya aja. Artinya gitu, kalau seorang pebisnis kan pasti muterin uang ya. Ya betul. Ketika kita ada omset, keuntungan, modal, rugi, itu semuanya harus dicatat. Cash flow-nya benar-benar harus benar gitu. Ya. Dibilang Ray Utami pernah rugi gak? Pernah. Oke. Iya dong, karena namanya kita kalau mau mulai bisnis berarti kita sudah siap rugi. Karena kan kenapa kita bisa sukses? Karena kita belajar dari kegagalan, baru kita bisa sukses. Gak mungkin orang baru mulai langsung sukses. Jadi kalau yang saya udah capai sekarang bukan berarti saya gak kehilangan apa-apa. Saya udah kehilangan banyak juga gitu kan. Pernah ini gak Kak, the lowest point seorang Ray Utami sebagai pebisnis gitu kehilangan berapa M? Lumayan, lumayan kan, karena waktu itu juga namanya kita pengusaha itu menciptakan peluang. Oke. Ya, jadi kalau ada peluang, pebisnis itu kan ngambil resiko ya. Betul. Artinya kalau kita karyawan nih, kita kan aman, per bulannya dapat sekian. Mau jungkir balik tetap sebulan aman segitu. Tapi kalau pebisnis ada dua kemungkinan. Kita bisa untung banget, kita bisa rugi banget. Dan aku pernah rugi banget, sampai ya miliaran pernah gitu. Dan pencapaian yang sekarang juga pasti lebih banyak dari kegagalan aku. Karena sudah belajar dari kesalahan. Kenapa orang-orang kadang suka ada yang nanya, Kare, kunci suksesnya itu apa sih gitu kan? Aku bilang aku nggak punya kunci sukses. Yang aku punya adalah aku belajar dari kegagalan orang lain, sehingga jangan sampai kita mengalami seperti itu. Gitu. Lebih ke kayak kenapa orang itu gagal, kenapa dia bisa gagal, pada saat gagal dia ngapain, apa yang menyebabkan dia gagal. Lalu kita combine ke diri kita bahwa next pengalaman kita nggak boleh kayak gitu. Gitu sih. Nah, karena memang berbicara mengenai semakin tinggi pohon, pasti semakin kencang juga angin yang mencoba untuk menjatuhkannya. Jadi kali ini kita mungkin mau lihat bagaimana ini ketika nama Kare Utami dan Kak Pablo ini dinobatkan menjadi artis terkaya, orang-orang tuh banyak sekali yang akhirnya salah fokus terhadap kehidupan masa kecil seorang Ray Utami. Dan tadi disebutkan juga ya bahwa memang dari keluarga pun juga dari keluarga yang sederhana sekali, cukup untuk sekolah, berjuang sampai dengan ada di titik ini. Nah, kali ini kita mau lihat dulu, ini ada beberapa foto-foto rumah masa kecil dari seorang Ray Utami. Let's check it out. Ada berapa foto? 6 ya. Oke, ini adalah Kak Ray Utami pada saat waktu itu yang sempat berhijab ya Kak ya. Ini di mana Kak rumahnya, di Bogor? Iya, di rumah orang tua. Oh oke. Iya. Nah, kalau yang ini berarti area dapurnya ya Kak? Iya. Oke. Ada kenangan-kenangan nggak? Seorang Ray Utami suka masak nggak sih? Suka, karena makanya aku buka restoran kan basicnya suka masak gitu. Dari kecil karena nggak punya ART, jadi bantuin ibu. Ibu sama bapak masih sehat? Masih sehat, alhamdulillah. Umur berapa Kak? Umur ya 60-an ya. 60-an. Ya, jadi dari kecil kan anak pertama perempuan, dari berapa bersaudara? Dari 3, 3 bersaudara. Jadi dari kelas 1 SD itu aku udah ngulek, udah ngiris bawang, karena kan nggak ada ART, jadi terjun langsung, jadi tahu cara masak tuh seperti apa. Makanya buka resto ya kan. Next picture. Nah ini adalah area
area apa ya, TV ya, ruang TV ya kayaknya. Oh, ruang tamu lah ya. Oke. Biasanya keluarganya Ray Utami itu menghabiskan waktu bersamanya itu apa? Makan malam bareng, nonton TV bareng, atau liburan bareng, atau kemana? Liburan bareng, karena kita zaman dulu kan mau liburan aja kayaknya itu hal yang mewah ya buat kita ya, nggak pernah gitu loh liburan gitu kayaknya. Nah berarti pada saat ini ya aku bisa ngajak orang tua kemana, keluar kota atau kemana seperti itu. Kebetulan kan orang tua memang benar-benar apa sih kayak tradisional banget ya gitu ya. Jadi pada saat kita ayo diajak ke Sentul biar jadi deketan sama aku. Aduh katanya ini kompleknya kok gini jauh-jauh banget, apa tetangganya nggak pada kenal. Akhirnya nggak, pengennya yang lebih bertetangga aja katanya gitu, karena kan mereka kan senengnya kayak ngobrol sama tetangga. Berarti orang tua masih tinggal di rumah yang ini? Iya, mereka nggak mau terlalu, kalau lingkungan komplek tuh nggak suka katanya, nggak kenal sama tetangga, kayak sepi gitu kan, maksudnya nggak ada kehidupan yang seperti apa. Jadi oh ya udah kurang cocok lah ya. Kurang cocok, ya udah aku bilang bagaimana enaknya deh, baiknya, tapi sekali-sekali bolehlah nginep di Sentul, tinggal terus kita jalan-jalan kemana ya udah boleh. Tapi kalau untuk pindah kayaknya berat, seperti karena ini rumah ya. banyak sejarahnya gitu. Next lagi, kalau tadi kita udah ke ruang depannya, dapur, ruang TV, ini kamar mandinya sungguh tradisional sekali ini ya Kak Re gitu kan. Iya, itu rumah kecil aku. Oke, next lagi mungkin ini apa sih, Say? Ini tangga ya. Oh oke, jadi tangga menuju ke lantai kedua. Iya. Oke. Kamar dulu Kak Ray Utami di lantai 1, lantai 2? Aku di atas kamarnya. Karena cewek sendiri ya di antara 3. Oke, next lagi. Udah? Oke. Nah perasaannya apakah pernah ingin renov atau mungkin memindahkan? Sudah. Ini kan tahun 2016. Oh ini videonya tahun 2016 ya? Sekarang kan udah 2024. Jadi udah direnov dan sudah dibelikan satu lagi rumah. Jadi ada rumah-rumah tetangga yang dijual. Betul. Aku beli biar lebih luas gitu untuk naro-naro apa segala macem gitu. Jadi punya beberapa rumah di situ. Gitu. Tapi kan kita bisa ngelihat ya bahwa dulu itu Kak Ray Utami sangat dekat dengan kesederhanaan. Bagaimana caranya seorang Ray Utami tetap berada dalam mentaliti kesederhanaan walaupun sekarang diguyur harta yang berlimpah lah, kesuksesan yang ada dalam keluarganya seorang Ray Utami? Karena aku basicnya pernah susah, jadi tidak akan melupakan yang namanya orang susah gitu loh. Karena yang namanya orang susah, ketika kita minta tolong itu sakit banget kalau nggak ada yang nolongin, ya kan? Maksudnya kita minta tolongnya cuma sedikit loh, tapi sampai nggak ada orang yang mau nolongin, itu bagi orang susah tuh sangat sangat bikin terluka, menyakitkan. Sangat menyakitkan. Makanya ya kalau misalnya ada orang susah yang memang benar-benar tidak pernah ditolong dan tidak ada yang menolong, ada baiknya kita tolong. Kecuali misalnya orang itu sudah pernah ada yang nolong. Ada juga kan banyak nih, misalnya dia viral nih, terus ditolong sama beberapa artis tuh. Kadang-kadang aku nggak nolong karena udah ada yang nolong. Tapi kalau misalnya dia belum tersentuh sama sekali, nah itu baru aku pasti ke sana. Karena apa? Aku pernah waktu itu di posisi yang aku minta tolong sama siapapun, lagi susah-susahnya. Nggak ada orang yang mau nolongin, bahkan temen pun jadi nggak kenal gitu kan. The lowest point-nya Kak Ray Utami itu apa sih? Pernah sampai mungkin tidak bisa makan? Atau mungkin the lowest point seorang Kak Ray Utami apa? Di mana? Momen apa? Momen ya pasti waktu terpisah dengan anak ya. Waktu terpisah dengan anak itu momen yang paling menyakitkan gitu ya, sampai ngedrop depresi. Tetapi pada saat di titik ini jadi kita tahu jawabannya bahwa untuk menaikkan orang tuh kita tuh harus dipukul ke bawah gitu loh ya, dipukul ke bawah sampai nanti akan terjun naik tinggi ke atas. Berarti gitu malah kan? The lowest point-nya bukan perkara ekonomi ya, malah perkara perpisahan waktu itu dengan anak karena ada momen yang tidak seharusnya terjadi lah. Iya gitu, karena ekonomi kan aku memang dari awal emang dari nggak punya apa-apa. Jadi mentalnya udah oke lah ya di situ. Udah oke. Jadi ketika kita mengalami kerugian besar di saat punya apa-apa, it's okay, itu kan pembelajaran hidup. Tapi kalau terpisah dari orang yang kita sayang, itulah yang paling menyakitkan untuk seorang ibu. Karena aku kan
seorang ibu dan seorang wanita pasti punya naluri keibuan yang begitu besar. Anakku juga udah banyak gitu kan, kecil-kecil semua. Nah dari situ aku di titik ini ya aku pengen kebaikan-kebaikan aku yang aku tanamkan kepada orang-orang di bawah kita, sehingga kalau misalnya aku mati suatu saat gitu ya, pasti semua orang pasti berpulang ya bisa apa ya, bisa kebaikan itu bisa tertular ke anak aku lah kayak gitu. Waktu itu berapa lama Kak pisah sama anak-anaknya? Pisah sama anak-anak sekitar ya kalau itu 8 bulanan ya, 8 bulan setahun lah ya, 8 bulan setahun.